Halo semuanya, perkenalkan saya N. Anita dan Dea Sakila. Di sini kami akan membahas mengenai stratifikasi sosial dengan mata kuliah sosiologi dan antropologi dengan dosen pengampu Pak Ilham Abdullah. Baiklah, yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat dalam kelas yang dapat disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial dapat disebut pula sebagai lapisan antar masyarakat. Stratifikasi sosial secara umum adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum, yang artinya adalah lapisan, dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat, sehingga maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Selanjutnya, pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Indra Ratna Irawati dalam buku yang berjudul Stratifikasi dan Mobilitas Sosial yang ditulis oleh Indra Ratna Irawati merupakan perbedaan posisi sosial individu dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan pula sebagai pengelompokan masyarakat secara budaya, sosial, ekonomi, maupun politik dalam lapisan yang berjenjang. Dasar perbedaan antara satu posisi sosial dengan posisi lainnya adalah perbedaan status sosial, kekayaan, ekonomi, pekerjaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Pitirim Sorokin, menurutnya stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat dalam lapisan kelas secara hierarkis atau secara bertingkat. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut menjadi ciri yang tetap serta umum dalam masyarakat yang hidup secara teratur. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama, ada distribusi hak istimewa yang sifatnya objektif. Maksud dari distribusi hak istimewa yang objektif termasuk dalam menentukan tingkat kekayaan, penghasilan, keselamatan, serta kewenangan pada jabatan maupun kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestasi serta penghargaan. Menentukan prestasi serta penghargaan seseorang individu di tengah masyarakat maksudnya adalah sistem tingkat strata sosial ini bersangkutan pada prestasi serta penghargaan seseorang per individu. Selanjutnya yang ketiga, kriteria dari sistem pertentangan. Kriteria sistem pertentangan tersebut dapat diperoleh dengan kualitas pribadi, kerabat tertentu, keanggotaan kelompok, ataupun wewenang maupun kekuasaan. Yang keempat, menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang. Stratifikasi sosial berfungsi untuk menentukan simbol status maupun kedudukan seseorang sebab setiap strata sosial ditandai dengan pangkat maupun simbol yang menunjukkan kedudukannya, peran khusus, serta standar dari tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Dan yang kelima, alat solidaritas antar individu atau antar kelompok. Lanjut ke sifat stratifikasi. 1. Stratifikasi sosial terbuka. Sifat terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dengan mobilitas yang cukup besar. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dengan bebas dalam strata sosial, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas yang dibutuhkan harus melalui sebuah perjuangan yang berat, akan tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Kedua, stratifikasi sosial tertutup. Bentuk kedua yaitu stratifikasi tertutup yang sifatnya diskriminatif. Karena bentuk kedua stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal, sebab setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal saja. Contohnya seperti sistem kasta yang ada pada agama Hindu. Sistem kasta tersebut mengelompokkan anggota masyarakat menjadi 4, yaitu kasta, kesatria, brahmana, waisa, dan sudra. Menurut sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan apabila ingin berpindah kelas karena kasta diperoleh dari garis keturunan seseorang. Ketiga, stratifikasi sosial campuran.
Bentuk ketiga dari stratifikasi sosial adalah gabungan atau campuran antara stratifikasi tertutup dengan terbuka, sehingga bentuk stratifikasi ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi lain. Contoh lain dari sifat campuran adalah sistem kasta di Bali yang membuat masyarakat setempat sulit berpindah kedudukan. Akan tetapi, stratifikasi ini membuat orang yang memiliki kasta paling tinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari faktor-faktor terbentuknya stratifikasi sosial. 1. Kekuasaan. Faktor pertama adalah karena kekuasaan. Seorang individu maupun sekelompok masyarakat yang memiliki kewenangan besar atau kekuasaan akan berada pada tingkat lapisan atas serta bawah. Kekuasaan ini terbentuk sebab ada faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. Yang kedua, kekayaan. Faktor lain yang membentuk adalah kekayaan, sebab orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut bisa mempengaruhi gaya hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, cara berpakaian, transportasi pribadi, hingga kepemilikan atas barang mewah. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Kehormatan seseorang juga diukur dari pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, ilmu pengetahuan. Faktor terakhir adalah karena ilmu pengetahuan. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, maka ia dapat menempati lapisan sosial paling atas dalam masyarakat.